hari ini bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional, yaitu pada tanggal 26 Juni 2023, kami dari Ormas Gerakan Anti Narkotika Nasional menyampaikan sebuah maklumat, namanya Maklumat Ganas 26 Juni 2023, untuk menyampaikan sebuah surat dengan dilampirkan Maklumat Ganas 26 Juni 2023. Adapun isi daripada maklumat yang dimaksud oleh organisasi kami adalah menyampaikan saran, menyampaikan pendapat kepada KPU agar di dalam debat Capres 2024 memasukkan materi narkotika di dalam debat Capres. Yang mana kita ketahui sebelum pemilihan presiden belum pernah ada materi secara khusus selain bidang ekonomi, hukum dan sebagainya. Khusus kita ingin adanya materi narkotika di dalam debat Capres. Nah, kenapa kami menyampaikan saran tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum? Karena negara secara resmi sudah menyatakan, sudah menyampaikan melalui presiden di dalam sidang kabinet pada bulan Februari 2016 bahwa presiden atas nama negara Indonesia sudah dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika. Berdasarkan itu kami berinisiatif dan memandang perlu dan sangat penting untuk menyampaikan sebuah inisiatif, sebuah gagasan yang mana surat kami ini kami harapkan dan besar harapan kami supaya ditanggapi, direspon dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai materi narkotika sebagai bahan untuk debat Capres 2024. Itu yang kami kami sampaikan. Dan kami juga nanti bersama Ibu Risma dan Bapak Yohanes akan membacakan, Ibu Risma juga akan membacakan surat terbuka untuk bakal calon presiden 2024, walaupun secara resmi Capres itu bulan Oktober secara resmi baru didaftarkan oleh masing-masing partai politik. Kami berdasarkan analisa medsos dan sebagainya, kami menyampaikan 3 kandidat. Kami prediksi ya, mudah-mudahan tidak salah, ada 3 kandidat baca pres yang akan masuk untuk Oktober 2024, yaitu Bapak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto. Maklumat Ganas 26 Juni 2023 untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, bahwa jumlah pengguna narkotika tiap harinya semakin bertambah, khususnya di dalam kalangan remaja. Lebih dari 3 juta lebih pengguna narkotika Indonesia, sekitar 70%-nya berasal dari usia produktif. Oleh karena itu, pada Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat terhadap masalah narkotika. Di momen peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2023, yaitu jatuh pada hari Senin, pada tanggal 26 Juni 2023, kami Gerakan Anti Narkoba Nasional menyampaikan beberapa maklumat kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia. Adapun maklumat tersebut antara lain: 1. Meminta dengan tegas agar KPU menganggap problematika narkotika sebagai masalah serius di negeri ini yang kedudukannya sejajar dengan permasalahan di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia. 2. Menjadikan isu narkotika sebagai bahan diskusi, debat para kandidat presiden dan wakil presiden pada penyelenggaraan Pilpres 2024 mendatang. Ketiga, mendesak Komisi Pemilihan Umum agar para calon presiden dan wakil presiden nantinya bisa memaparkan
visi dan misinya di depan publik terkait dengan upaya mereka dalam menangani narkotika di tanah air. Demikianlah maklumat ini kami sampaikan, besar harapan kami agar hal ini menjadi perhatian khususnya Komisi Pemilihan Umum. Karena rakyat ingin tahu seberapa besar perhatian calon presiden dan wakil presiden 2024 terkait masalah narkotika di negeri ini. Rakyat juga ingin mendengar upaya-upaya calon pemimpin dalam membumi hanguskan narkotika di Indonesia, sebab dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa. Kita tidak ingin generasi muda kita dirusak oleh narkoba, tentu kita pun tak ingin kelak negeri tercinta kita dipimpin oleh seorang pengguna narkotika. Untuk itu, komitmen tegas kebijakan yang kuat dari pemimpin saat ini dalam memberantas narkotika sangat menentukan keberlangsungan bangsa. Atas perhatian dari seluruh jajaran KPU, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkoba Nasional, disingkat GANAS, Nyoman Adiferi, Ketua Umum. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan surat terbuka untuk calon Presiden Indonesia. Hari Anti Narkoba Internasional, HANI 26 Juni 2023 oleh Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS. Hari ini tepat 1 tahun yang lalu, di pagi buta, seorang rekan mengabari kami. Keponakannya yang masih berusia remaja tewas gantung diri dampak dari penyalahgunaan narkoba. 1 bulan yang lalu, di sebuah media online, tersiar kabar seorang anak di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, tega mencuri dan menghabisi nyawa ibu kandungnya lantaran tak diberi uang untuk membeli sabu. 2 kisah itu hanya segelintir dari banyaknya kisah tragis yang menimpa anak negeri ini akibat pemakaian barang haram tersebut. Lantas, apakah kita hanya berdiam diri? Atau hanya jalan di tempat menangani kasus ini? Atau hanya karena prevalensi pengguna narkoba di Indonesia yang masih jauh dari angka rata-rata internasional hingga membuat kita masih bersantai menyikapinya? Harus menunggu berapa nyawa yang melayang agar masalah ini menjadi perhatian halayak ramai, khususnya pemerintah. Indonesia dengan segala kekayaan dan keragamannya tentu menjadi salah satu target utama para bandar narkoba. Letak yang strategis, jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa, tentu menjadi sasaran empuk para bandar. Dan kita tak sadar akan hal itu. Kita tak sadar menjadi sasaran mereka karena jumlah pengguna narkoba di Indonesia baru sekitar 1,95% dari total penduduk. Namun kita lupa bahwa tiap tahun angka itu selalu naik. Perlahan namun pasti jumlah pengguna narkoba setiap harinya semakin bertambah. Dan bukan tidak mungkin suatu saat jumlah itu akan meledak. Awal Juni 2023 lalu, kita dihebohkan dengan penemuan banker narkoba di salah satu universitas negeri ternama di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tahun 2022, 1 ton sabu di Pantai Mandasari, Kabupaten Pangandaran berhasil diamankan Polda Jawa Barat. Dan berkali-kali para bandar mencoba melempari negeri ini dengan berton-ton narkoba. Semakin masif mereka ingin menebar jaringnya di Indonesia. Semakin agresif para bandar ingin merusak generasi bangsa kita. Lalu, masih bisakah kita menganggap narkoba itu masalah sepele? Kami, Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS, tentu tak tinggal diam. Tiada kata yang tepat ditujukan ke para bandar selain kata lawan. Tidak ada kompromi bagi para pembuat maupun pengedar narkoba. Kami pun menginginkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk berjuang bersama, berjuang dengan keras menghalau peredaran narkoba di bumi Nusantara. Mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, kami berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjadikan problematika narkoba di Indonesia ini menjadi bahasan serius capres dan cawapres di ruang diskusi publik nantinya. Kami ingin mendengar pandangan para calon pemimpin terkait masalah narkoba. Kami ingin seluruh rakyat Indonesia tahu seberapa besar perhatian calon pemimpin mendatang dalam melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba. Karena nantinya sang pemegang kendali pemerintahan adalah presiden. Sang pembuat kebijakan adalah presiden. Sang penentu masa depan bangsa ke depan adalah presiden.
Jika pemimpin saat ini tak memiliki keseriusan dalam upaya pemberantasan narkoba, kami khawatir Indonesia emas yang digadang-gadang tahun 2045 sulit terwujud. Generasi penerus bangsa terancam kehilangan jati diri lantaran dibuai pengaruh narkoba. Kami tak ingin di masa mendatang anak-anak muda kita tumbuh memimpin negeri di bawah pengaruh narkoba. Sungguh, kami tak ingin Ibu Pertiwi menangisi putra-putri bangsanya menghancurkan negeri dengan narkoba. Narkoba bukanlah hal yang bisa dianggap sepele ataupun remeh. Sejarah sudah mencatat bagaimana Inggris menghancurkan negeri Tiongkok dengan narkoba. Tentu, kita tak ingin Nusantara kita ini hancur karena hal yang sama. Justru kita ingin mengembalikan kejayaan masa lampau selayaknya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang mampu melebarkan sayapnya hingga keluar negeri. Untuk itu, kita harus bersama, seirama, melangkahkan kaki membangun generasi yang terbebas dari narkoba. Mari bersama selamatkan anak negeri dari bahaya narkoba. Mari bersama menggandeng generasi muda terhindar dari narkoba. Bukan nanti, tapi saat ini. Hormat kami, DPP Ganas, Inyoman Adiperi SH, Ketua Umum.